yang pembantaian, pelatih Brunei mengaku apes tak beruntung ketemu Indonesia di kualifikasi Pildun 2026. Siap bikin Rafael Struijk semakin tajam dengan timnas Indonesia, Sinteyong sampai berikan latihan khusus ini. Dan yang terakhir, bertekad bahwa timnas Indonesia menang besar atas Brunei, Sinteyong pastikan tak ada pemain debutan menjadi starter. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera mengaku timnya tidak beruntung dapat undian bertemu Indonesia di dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ronde pertama yang akan dimainkan pada 12 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan pada 17 Oktober di Stadion Sultan Hasan Al Bolkiah, Brunei. Rivera mengatakan ketidakberuntungan itu karena ia menilai Indonesia di bawah asuhan pelatih Sinteyong merupakan negara terkuat yang ditemui negaranya di ronde pertama untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami tidak beruntung karena dalam undian kami akan bermain melawan negara terkuat yang bisa kami lawan, kata Rivera pada jumpa pers. Brunei secara peringkat dunia FIFA terpaut cukup jauh dari Indonesia. Timnas sepak bola negara yang punya ibu kota Bandar Sri Begawan berada di peringkat 191 dunia. Sementara Indonesia berada di 44 peringkat di atasnya, yaitu di peringkat ke-147 dunia. Saya pikir sepak bola Asia Tenggara semakin membaik ya. Saya tahu ada beberapa negara yang melakukannya dengan baik seperti Thailand, Vietnam, Indonesia, dan ada Kamboja. Dan dalam 10 tahun terakhir mereka mengalami banyak kemajuan, kata Rivera. Pelatih kelahiran Madrid, Spanyol ini mengatakan meski tahu melawan Indonesia merupakan laga yang sulit, ia akan tetap mengerahkan segalanya untuk mencari hasil yang terbaik untuk melawan tim Garuda. Hal ini dikarenakan melawan Indonesia nanti menurutnya juga menjadi tolak ukur untuk membuat timnya naik level sedikit demi sedikit. Ya, kalau Anda ingin menjadi lebih baik, Anda harus bermain melawan negara-negara yang lebih baik, tim yang lebih baik. Dan bagi kami ini adalah kesempatan bagus untuk mencoba mencapai level yang kami perlukan dan berkembang selangkah demi selangkah, kata Rivera. Namun untuk meraih hasil maksimal melawan Indonesia, kata Rivera, tidaklah mudah karena ia mengaku timnya kurang melakukan persiapan dan pada tahun ini hanya merasakan satu kali pertandingan internasional yang berakhir dengan kekalahan memalukan, yaitu 0-10 dari Hong Kong pada September lalu. Selain itu, pelatih 46 tahun ini juga punya rekor yang buruk menghadapi Indonesia, asuhan Sinteyong, karena sempat dijungkalkan dengan skor 0-7 pada ajang Piala AFF 2022 pada Desember tahun lalu. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong memanggil 26 pemain untuk menghadapi pertandingan di putaran pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Maka dari itulah, pada pertandingan kontra Brunei Darussalam nanti, timnas Indonesia menargetkan kemenangan. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengumpulkan sebanyak 26 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda kontra Brunei Darussalam. Dalam rangka persiapan melakoni pertandingan perdana di putaran pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam, timnas Indonesia telah menggelar latihan perdananya. Latihan perdana timnas Indonesia sendiri digelar di lapangan A Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 9 Oktober 2023. Dalam daftar pemain yang dipanggil, pelatih asal Korea Selatan itu masih mengandalkan sejumlah pemain yang memang kerap menjadi langganan untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama seperti Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Nadio Riki Kambuya, Rizky Ridho, Sadil Ramdhani, dan Marcelino Ferdinand masih menjadi andalan Sinteyong untuk babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Selain itu, Sinteyong juga masih mengandalkan sejumlah pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi seperti McLeod, Jordi Amat, Elkan Baggett, Rafael Struijk, sampai Sandy Wallace. Dalam latihan perdana timnas Indonesia jelang pertandingan kontra Brunei Darussalam, pelatih Sinteyong memberikan pelajaran khusus untuk penyerang Rafael Struijk agar bisa tampil lebih tajam lagi. Maka dari itulah Rafael Struijk yang dinilai memiliki keunggulan dalam hal kecepatan serta ketenangan yang luar biasa, dianggap belum matang dalam hal shooting dan juga body balance. Sehingga hal ini jugalah yang membuat Sinteyong memberikan pelajaran khusus pada Rafael Struijk agar bisa semakin tajam
Rafael Struijk diharapkan menjadi pemain paling berbahaya di timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong. Pasalnya, Struijk berhasil menunjukkan kemampuannya saat membela timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Jadi tak heran jika Sinteyong berharap jika Rafael Struijk bisa tampil tajam saat diduetkan dengan Ramadan Sananta di pertandingan nantinya. Dan di informasi selanjutnya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong memastikan tidak ada pemain debutan yang menjadi starter saat melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 12 Oktober nanti. Sinteyong ingin timnya tancap gas dan mencetak banyak gol. Ada 3 pemain yang belum pernah membela timnas Indonesia saat ini. Mereka adalah Hoki Caraka, Arkan Fikri, dan juga Zaki Ashraf. Namun ketiganya harus bersabar karena tak akan dimainkan sebagai starter dalam laga melawan Brunei Darussalam. Pelatih Sinteyong menyebut akan memainkan pemain-pemain yang selama ini menjadi andalan timnas Indonesia. Ya, memang tidak ada perubahan susunan pemain dan saya sudah mempersiapkan semuanya agar bisa mencetak gol sebanyak mungkin di kandang, kata Sinteyong. Ya, laga melawan Brunei Darussalam sangatlah krusial bagi timnas Indonesia. Pasukan Garuda diharapkan bisa mencetak banyak gol sebagai modal leg 2 di Hasan Al-Bolkiah National Stadium pada 17 Oktober nanti. Nah, pelatih Sinteyong juga meminta anak asuhnya untuk tidak lengah saat menjamu Brunei Darussalam. Sejauh ini kelengahan sering menjadi kerugian bagi timnas Indonesia. Selain itu, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk disebut tidak masuk dalam daftar timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam. Keduanya memang akan diistirahatkan untuk pertandingan leg kedua di Hasan Al-Bolkiah National Stadium pada 17 Oktober nanti. Ya, pastinya Marcelino dan Rafael tidak akan masuk daftar pemain karena cuma 23. Sejak awal mereka ada cedera, sekarang sebenarnya sudah hampir sembuh dari cedera. Tapi saya tidak akan memaksa karena target kami adalah pada awal November ya. Saya memang sengaja panggil supaya mereka tahu bagaimana kita akan bermain. Untuk Marcelino dan Rafael, ya bisa saja saya memainkannya pada leg kedua pada laga tandang nanti, jelas Sinteyong. Sementara Kapten Timnas Indonesia Asnawi Bangku Alam memperingatkan rekan timnya untuk tidak meremehkan Brunei Darussalam. Menurut Asnawi, tim Garuda wajib bekerja keras dan fokus untuk meraih kemenangan. Kami tahu bagaimana kemampuan Brunei, tetapi tim ini sudah bekerja keras untuk memberikan penampilan terbaik supaya bisa menghibur masyarakat Indonesia. Jelas pemain Jeonnam Dragons itu.